situ langsung. Saya ngelihat mukanya rata, terus badannya kayak busuk gitu, kayak udah luka-luka gitu, itu udah kayak penuh darah gitu kan. Nah, yang bikin paniknya lagi, dalam hitungan berapa detik, terus ke muka. Nah, akhirnya saya gebrak tuh balik, saya gebrak, itu dia nengok, set. Nggak taunya Bang Ali, ada lagi yang bikin panik. Nggak ada kepala, potong segini. Jadi yang saya lihat, saya pikir kepala itu nggak tahu pundak naik Bang Ali. Pun serius, pundak naik dan katanya yang ditenteng itu kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2008 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik untuk diangkat dan diceritakan di channel Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui WhatsApp di nomor 0852 1234 5683. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam Bang Ali. Terima kasih Bang Bolot sudah hadir lagi di channel Jejak Backpacker. Siap Bang. Cerita-ceritanya Bang Bolot ini memang selalu ditunggu-tunggu nih sama penonton. Seru, ada kocaknya juga gitu. Oke, Bang Bolot, di sini Bang Bolot akan menceritakan pengalaman mistis waktu berlibur di Cianjur. Ya, oke. Bang Bolot bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya Bang Bolot. Nah, jadi gini Bang ceritanya, waktu itu saya nih mau liburan ke Cianjur Bang. Dan udah nyampe di sana, ini kan Cianjur rumah bibinya teman saya nih. Di situ saya ngalamin kejanggalan Bang. Saya nemuin sosok kuntilanak yang mukanya rata, sama orang yang enteng kepala, pakai baju uniform, kakinya cuma satu. Pas saya lagi tidur, itu dilempar kepala Bang. Pokoknya itu serem banget Bang. Saya ngerasain banget tuh pas dia dilemparin. Saya dilemparin kepala gitu maksud pas saya tidur. Itu aja sih Bang. Wah, serem nih cerita. Ditahan dulu ceritanya Bang. Siap Bang. Tapi sebelum Bang Bolot menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke Bang Bolot. Siap. Kayaknya seru nih, kita langsung aja kali Bang ya. Siap. Oke, bisa langsung aja mungkin Bang buat cerita. Ini dari keberangkatan awal saya Bang ya. Iya betul. Keberangkatannya itu waktu itu saya itu kan liburan sekolah ya. Udah 3 minggu nih. Dapat libur 3 minggu dari sekolah waktu itu. Dan akhirnya saya udah 1 minggu liburan di rumah aja gitu. Maksudnya di ruang lingkupnya di daerah saya aja gitu kan, bosen ya kan. Terus saya ngobrol sama si Gondrong ngajakin saya tuh buat liburan ke rumah bibinya di daerah Cianjur. Dan akhirnya saya mikirnya gini, saya kan nggak punya uang, kondisi masih sekolah itu kan susah nyari uang. Saya tuh dulu nyari duit tuh terbilang agak susah karena keluarga saya juga berekonominya kurang gitu, ekonominya kurang gitu. Jadi saya ngertiin orang tua lah. Dan akhirnya si Gondrong ngomong katanya, udah nggak usah mikirin apa-apa, lu ikut aja sama gua. Dan saya juga nggak nanyain uangnya Gondrong itu berapa gitu. Maksudnya ya saya ngikut-ngikut aja gitu Bang. Saya ngikut. Terus nggak lama saya berangkat tuh pagi. Saya berangkat pagi, ini singkat ceritanya. Jadi jam 6 tuh saya udah prepare, jam 7 saya berangkat. Naik angkot dari rumah kan, sampai ke Pasar Bo gitu. Akhirnya ya di situ ada kejanggalan. Saya ngerasain tuh nyium bau amis di dalam angkot itu. Bau amis. Udah mulai ada tanda-tanda ya. Jadi saya bilang gini, kok bau amis gitu kan. Dan saya pikir si Gondrong ini nggak nyium. Dia itu nyium. Dia nyium, katanya nih anak. Saya liatin mimik mukanya udah beda kan, udah pucat kan. Terus dia ngomong juga, lah
bau amis Lot, kata dia. Iya emang bau amis, kata dia gitu. Dan katanya nih Bang Ali, anehnya nih, jadi bukan aneh sih, agak kocak gitu. Saya kira si gondrong ini ngegerem di samping saya agak takut gitu. Saya pikir dia kesurupan gitu ya kan. Gitu. Jadi tangannya satu begini. Saya mikir dia kesurupan apa gitu kan. Dan katanya apa? Di dalam angkot itu dia lagi ngakalin kaca yang udah dikasih lem Bang. Jadi kaca itu udah ditutup lem Bang. Saya nengok ke dia kan, lu ngapain sih? Ini sialan banget, katanya kaca udah dilem, kata dia. Gue buka-buka nggak bisa pantesan, kata dia. Udahlah, nggak lama saya ngilangin suges juga, bercanda masih gondrong di dalam. Makin kecium tuh, makin kecium. Udah kita turun dari angkot nih, singkat cerita, sampai di Pasar Rebo itu kita langsung naik mobil ke arah Cianjur. Nah, berapa jam dari situ kan, dari Pasar Rebo itu udah nyampe nih di kota Cianjur. Jadi ada kursi itu pas saya turun dari mobil itu. Jadi kan transit ya Bang ya, turun dari bis itu terus harus naik mobil help gitu buat naik ke apa lokasi rumahnya bibinya si gondrong itu kan. Dan akhirnya saya duduk nih, ini ngerasa badan saya hangat sebelah kiri. Saya ngerasa badan saya tuh hangat sebelah kiri. Jadi kayak mati sebelah gitu modelnya. Sebelah sini kayak dingin gitu, tapi sebelah sini tuh panas gitu, hangat gitu. Nah, dan akhirnya dia bilang nih Bang, pokoknya kita liburan jangan sampai hancur nih Lot, kata dia, gara-gara lo gitu. Ya kan kembali lagi gue udah bilang, gue nggak bakal macem-macem. Kemanapun gue pergi, gue nggak ditanya, gue nggak ngomong lah gitu ya kan. Nah akhirnya sampailah kita di Cianjur tuh. Jadi ada masjid besar tuh di situ tuh. Ya lokasinya pasti teman-teman pasti tahu lah ya, ada pasar di situ. Berhenti di situ. Berantem nih sama si gondrong. Jadi ada tukang ojek gitu, nyamperin. Naik Lot. Lu nyuruh gue naik. Duit kita cuma berapa? Mendingan naik angkot. Masih jauh nggak? Ya dari sini masih sejam lagi, kata dia gitu. Ini otomatis kagak mungkin duit 50.000 dong. Sedangkan duit kita itu tinggal cepet Bang. Kalau kita istilahnya berangkat itu naik ojek dimintain gocap berdua, habis dong. Di sana kan kita nggak bisa jajan, nggak bisa apa, mikirnya gitu kan, nggak ada yang ngasih karena kita nginep. Yang namanya tamu, kita berpikirnya gini, yang namanya gue tamu seharusnya gue bawa barang dari luar gitu. Jadi tangan nggak boleh hampa gitu ya kan. Dan akhirnya berantem tuh, udah naik. Gak, gue kagak mau naik. Duit kita tinggal berapa? Udah lu buruan naik. Berantem tuh, ngotot tuh, ngadu argumen. Dan akhirnya saling, ya gimana ya, pokoknya udah sampai ngotot-ngototan. Akhirnya dia bilang, udah lu naik, itu mamang gua. Di situ kan langsung lu ngomong kalau itu mamang lu ngomong dari tadi, jadi gue nggak ngadu debat sama lu, saya bilang gitu kan. Kata dia, ya gue bercandain lu aja, cuman lu bercandanya nggak lucu gitu. Kalau lu bilang ini mamang gue dari awal, kita nggak sampai berantem diliatin orang gitu ya kan. Udah tuh akhirnya naik tuh Tumbuk 3. Wah gila, treknya itu mantap sih, karena memang waktu itu kondisinya jalan lagi diperbaiki Bang. Jalan lagi diperbaiki. Jadi pas kemiringan itu kan kita kayak naik bukit gitu kan. Itu kemiringan adalah sekitar ya 30 derajat lah, nggak terlalu miring-miring banget gitu ya kan. Cuman panjang gitu kan. Itu Tumbuk 3, itu yang bikin saya heran. Orang-orang sono saya bilang keren. Karena apa? Motor bebek dalam kondisi seperti itu bisa naik Bang Tumbuk 3. Ya kan, yang bawa badannya gemuk. Waktu itu kondisi badan saya gestur masih kurus. Teman saya ini yang si gondrong ini masih kurus juga. Udah akhirnya dari situ nyampe sejam sampai ke lokasi tempat bibinya si gondrong ini kan. Sampai di sana, udah akhirnya saya duduk dulu di situ di depan, kenalan sama keluarganya gitu kan, tegur sapa gitu ya kan. Akhirnya udah kenal satu-satu, oh ini bibinya, maksudnya ini pamannya gitu kan. Ya ini saudara-saudaranya lah gitu loh. Nah akhirnya pas udah nyampe sana kan badan udah keringet nih Bang Ale. Udah nggak enak lah ya kan. Kita berangkat dari pagi nyampe sana sore ya kan. Inisiatif pengen mandi. Gue mandi ya. Terus akhirnya saya nanya nih masih gondrong, dong gue pengen mandi nih. Kamar mandi di mana? Sini mah nggak ada kamar mandi. Adanya apa? Sumur. Iya, akhirnya dianterin tuh. Nggak taunya sumurnya itu di belakang rumahnya itu. Jadi rumahnya masih rumah panggung Bang Ale. Oh iya. Rumah bawahnya tuh masih kayak bambu-bambu kayak gitu. Jadi kalau kita injek punya krek-krek kayak gitu ya kan. Akhirnya saya masuk ke sumur itu, saya ngerasain udah nggak enak. Nggak enaknya itu kayak, nih gue mandi temanya outdoor nih, kan dalam hati gitu kan, terbuka kayak gini. Jadi itu
kayak model kayak jamban gitu, cuma setengah gitu doang Bang Ale ya kan. Takutnya pas kita lagi mandi ada yang ngintipin ya kan, iseng juga. Akhirnya ntar deh mandi, ntar-ntaran nih ceritanya. Kalau kata bahasa Sundanya dingkek-engkek gitu ya kan. Kewelah. Iya, akhirnya saya balik lagi tuh ke Gondrong. Drong, gue mandi di situ kayak mikir dah. Emang kenapa? Itu cuma separoh. Itu keluarga lu kalau mandi begitu. Iya, emang kayak gitu. Cewek cowok kayak gitu semua. Iya sama. Tapi gue nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa gimana? Karena ini sumurnya dia kan cuma separoh tuh Bang biliknya. Dan di atas tuh ada tebing. Itu rumah warga. Otomatis kalau kita mandi kelihatan dong, ya kan? Wah, dari situ makanya saya memutusin, gue nggak mau mandi ya. Ada nggak tempat mandi yang bagus di sini? Lu nyobain aja dulu. Lu baru pertama kali nyampe di sini, lu harus mandi di sumur itu, kata si Gondrong. Dan akhirnya mau nggak mau tuh, akhirnya mandi itu nggak jadi jam 5. Saya nyampe sana jam 5 tuh Bang. Nggak jadi mandi, akhirnya duduk dulu kan, ngerokok, ngobrol sama dia, ngomongin masalah itu kamar mandi ya kan. Udah akhirnya mandi jam 7:30 lah. Habis badai Isya tuh. Habisnya jam 5:30 aja itu air udah dinginnya kayak apaan tahu Bang Ale. Saya tuh jujur saya paling gak kuat sama udara dingin gitu ya kan. Paling gak kuat banget. Dan akhirnya saya bilang nih pas 7:30, Rong gue mandi ya. Udah lu mandi sana lagi. Terus saya juga mikir, gue gak sholat maghrib ya kan. Gue gak mandi juga. Kalau gue gak mandi Isya gue gak sholat nih ya kan. Makin parah nih ya kan. Akhirnya mandi itu Bang Ale. Pas membawa anduk, jadi pintu mau ke sumur itu lewatin dapur dulu. Itu kan udah saya buka kan. Pintu dapur tuh udah saya buka. Maksudnya buat keluar, saya mau keluar. Tiba-tiba saya dipanggil sama si Gondrong. Nah itu pintu ketutup sendiri. Jalan pelan. Cuman saya nggak ada sugesti. Saya mikir gini, oh itu angin. Dia bilang itu angin. Udah akhirnya situ kecium bau melati. Lewat hidung tuh melati. Waduh, wangi banget kata saya gitu kan. Akhirnya saya manggil si Gondrong. Saya jujur Bang Ale, kalau di tempat kayak gitu saya takut. Takutnya apa? Karena saya mandinya di sumur. Sumur itu kan paling rentan banget sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu ya. Istilahnya takutnya kita kebawa suges, kesurupan, langsung nyemplung ke situ ya kan. Nah akhirnya saya bilang sama Gondrong, Drong, lu liatin gua, tungguinnya gue di sini dapur. Nggak taunya dikira berani itu anak. Nggak berani juga Bang Ale. Akhirnya kita sampai diomelin kan sama bibinya. Lagian sih kalau mandi nunggu malam, orang kota mah biasa, kata dia begitu kan. Terus saya bilang aduh, jadi nggak enak nih. Bodo amat, Drong, gue biarin dia mandi. Nah mandi deh tuh. Jadi kan kita kan masih pakai kerek ya Bang ya. Mandinya tuh masih pakai kerek kan. Saya ngerek air itu pertama, kok bau melati itu lagi gitu ya kan. Kok bau melati itu lagi. Cuman saya mikirnya, apa mungkin di sini ada pohon melati gitu kan. Kalau ada pohon melati itu kan di rumah itu kan pasti wanginya kayak apa tahu gitu kan. Dan akhirnya saya ngintip tuh, di sekitar itu nggak ada pohon melati. Nggak ada sama sekali pohon melati itu nggak ada. Dan akhirnya pas saya mandi tuh guyuran pertama, dingin udah kayak apa tahu gitu kan. Pas guyuran ketiga saya ngerasa tuh kayak ada yang ngeliatin gua nih. Itu kondisi jam 7:30 itu kan sore, masih sore, terbilang sore ya kan. Akhirnya kayaknya ada yang ngeliatin gue nih gitu. Ngeliatin sekitar dong ya kan. Saya ngeliatin sekitar, nggak ada gitu ya kan. Nah tapi tuh jadi bilik itu kan terbuat dari bambu gitu kan. Itu kayak ada yang lempar batu, tuk kayak gitu ya kan. Bodo amat, saya mikirnya mungkin buah kecapi karena di belakangnya ada buah kecapi. Ada buah kecapi, pohon pete, pohon jengkol lah. Saya bilang bodo amat gitu kan. Akhirnya, nah di situ saya gini nih konyol inisiatif. Katanya kalau mau ngeliat setan, gue harus ngongkong nih, kepala gue nunduk ke bawah kayak gitu. Saya dengan bodohnya meraktekin Bang Ale. Kepala saya ngelewatin barang saya gitu kan. Akhirnya saya nundukin kepala gitu, ngongkong gitu, kondisi telanjang kan aneh juga gitu ya kan. Nah di situ Bang Ale, saya ngerasa kayak ada yang ngeliat di sebelah kiri saya. Jadi ini pintu sumur, di sini sumur, dan di sumur itu ada celahnya.
celak kecil segitulah Oke. Jadi pas mau mandi itu masih agak tinggi, ketutupan gitu kan. Saya ngeliat itu bener, nggak taunya ada sosok. Itu mukanya rata, nggak ada muka sama sekali, nggak ada hidung, nggak ada mata gitu kan. Cuma saya mikirnya tembok. Oke. Pas saya nengok lagi, saya berdiri. Saya nengok, nggak ada. Nah udah tuh, makin merinding dong. Aduh, merinding lagi. Nggak taunya pas saya buka pintu, itu di sebelah saya ketawa kuntilanak kencang banget. Kiki gitu kan. Wah, ini mah musang. Saya bilang gitu, musang dong. Kata saya gitu, ini musang dong ya kan. Saya dari kecil tuh udah percaya kalau musang itu ada suaranya kayak kuntilanak gitu ya kan. Ah, ini musang nih. Cuman terakhirnya ada sambungannya. Piak, piak. Nah, kalau udah sambungannya piak-piak, itu fix kuntilanak. Nggak tahu, saya nengok Bang Ale. Dia lagi di kaca, lagi begini Bang Ale. Lagi di kaca? Iya, ngeliatin saya. Cuman kondisinya bayangan. Ngibrit tuh Bang Ale. Brak, nabrak pintu, saya lari jatuh. Cuman pakai underwear doang ya kan. Bibinya nyamperin. Kenapa sih kata dia? Nggak apa-apa Bi. Saya diem tuh, duduk diem. Wah, ganti baju tuh langsung buru-buru kan masuk kamar. Saya duduk. Saya cerita nih masih Gondrong. Drong, ngapa? Gue tadi ngeliat kuntilanak di belakang. Saya malah diomelin. Tuh kan gue udah bilang, lu kalau kemari nggak usah banyak tingkah, kata dia kayak gitu. Ini bukan masalahnya gue banyak tingkah Drong, tapi ini fix dia nongolin di depan gue. Ini pure bener-bener nongol di depan gue. Ya gue nggak mau kejadian ini kejadian sama gue, tapi nyatanya apa? Dia malah ngunjukin ke gue. Berarti yang salah siapa? Ya dianya, kata si Gondrong gitu. Kuntilanak, ya udah lu ngomongin kuntilanak yang gak usah gua gitu ya kan. Akhirnya si Gondrong ini nengok tuh ke belakang, mana kagak ada apa-apaan. Akhirnya dia nyium bau melati. Kata dia, bener nih Lot, gila ini mah kayaknya apa yang lo omongin bener. Ya bener lah. Gue sekarang gini, nggak mungkin ya gue lari dari sumur sampai gue jatuh di dapur lo. Nggak mungkin. Kalau gue nggak terkejut sama suatu hal gitu loh, dan nggak panik gara-gara suatu hal. Dan akhirnya apa, dia ngomong, gue juga denger kayak ada suara cewek ngomong sih dari dalam rumah itu. Dan nggak taunya besok pagi penasaran nih, saya tanya dong sama bibinya si Gondrong ini. Terus saya tanya, Bi, itu di belakang rumah siapa gitu? Kok itu nggak ditutupin hordeng? Saya bilangnya gitu kan. Terus kata dia, itu mah rumah kosong. Waduh. Situ Bang Ale. Saya bilang, itu rumah kosong Bi? Serius? Iya bener katanya. Akhirnya saya masuk ke pekarangan. Jadi ini rumah, belakangnya ini sumur itu, dan belakang sumur itu rumah itu Bang Ale. Jadi rumah itu rumah mendiang almarhumah bibinya si Gondrong ini, yang baru meninggal 1 minggu lalu. Nah dari situ ya kan, langsung saya bilang, berarti semalam yang gue lihat itu kayaknya bibinya si Gondrong. Saya nggak takut, karena apa? Saya mikir kalau yang namanya makhluk halus masih keluarga, dia nggak bakal ngisengin kita, dan dia nggak akan masuk ke badan kita gitu kan. Terkecuali dia yang dari pohon ataupun dia yang dari kuburan. Itu bisa masukin ke badan kita gitu loh. Itu yang saya bisa tafsirin ya maksudnya gitu. Dan akhirnya penasaran dong. Penasarannya karena apa? Di situ tuh saya bingung. Baru pertama kali semalam saya nginap. Jadi maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngelihat pekarangan luar, nggak boleh. Dan di situ juga waktu pas saya kesana tuh kalau nggak salah lagi musim ini haul. Orang bilang jelma. Haul kita apa? Jadi haul yang lain nih. Haul yang lain. Jadi itu manusia berwujud kepalanya tuh kayak guguk gitu. Dan kalau kita ketemu dia katanya meninggal, kita dibawa sama dia. Makanya warga situ percaya sampai maghrib itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh keluar lah. Dan akhirnya kita dilarang tuh. Pokoknya menjelang maghrib kan memang yang namanya dimensi lain itu kan pasti keluar masuk ya. Kalau di rumah itu seperti itu ya kan, yang saya tahu. Dan akhirnya hari ketiga saya duduk nih di luar. Saya sengaja saya ngerokok di luar. Saya udah ngerokok tuh Bang Ale. Seusia itu saya udah ngerokok. Saya ngerokok di luar. Nah jadi pekarangan luar itu
kan kontras langsung ke rumah yang di belakang ya. Ya. Nah, jadi karena memang kondisinya itu perbukitan, jadi ada perbukitan tuh di sebelah kanan. Ada perbukitan dan sebelah kiri itu rumah itu kan yang saya lihat itu. Dan akhirnya gini, saya ngelihat bukit itu jadi kayak ada air terjun Bang Ale. Jadi kayak ada air terjun. Jadi ini gunung nih. Oke. Itu langsung air terjun jatuh ke bawah. Dan itu tuh besar banget. Orang kelihatan sampai radius berapa kilometer saya nggak tahu gitu kan. Itu kelihatan besar banget. Berarti kan tandanya kan itu bener-bener curug gede banget gitu ya kan. Akhirnya saya tertarik. Saya keluar ini, jadi keluarganya nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu. Karena kondisi itu pokoknya jam 5:30 lah. Mereka tuh udah pada tidur biasanya. Terus kalau bibinya biasanya bangun gitu. Karena kan yang tinggal di situ kan bibinya, pamannya gitu ya kan, terus sama anaknya tuh. Anak-anak kecil kan udah pada tidur jam segitu biasanya kan. Yang paling habis selesai sholat maghrib itu biasanya kan orang tua perempuan atau yang laki kayak gitu kan. Nah saya keluar tuh di situ tuh pas banget azan. Udah azan gitu, lewat azan lah gitu maksudnya. Saya duduk di situ, saya merhatiin, itu keren banget gitu ya kan, curug. Maksudnya tinggi banget gitu loh. Ini aja kita istilahnya berapa ratus permukaan lah ya kan di situ ya kan. Adalah sekitar 200 kalau nggak 500 kan tinggi ya, lumayan tinggi lah ya kalau di perbukitan kayak gitu kan. Jadi kondisi di tengah-tengah tuh Bang rumahnya bibinya itu. Saya ngeliat, wih ini keren banget ya kan. Nah dari situ Bang Ale, saya saking fokusnya ngelihat itu curug, kata saya mantep banget. Dan gak taunya itu bukan curug. Apa? Itu bukan curug Bang Ale. Jadi saya terpaku sama perbukitan itu, yang saya lihat kayak curug itu. Dan gak taunya itu kuntilanak itu tinggi banget. Oh, kuntilanak itu tinggi banget. Langsung nyamperin ke depan rumah yang rumah kosong itu. Nah dari situ Bang Ale, saya duduk cuman diem. Saya perhatiin orang bukan ya. Saya nutup mata. Saya minjemin mata, saya buka lagi. Dari situ langsung saya ngelihat mukanya rata, terus badannya kayak busuk gitu, kayak udah luka-luka gitu. Itu udah kayak penuh darah gitu kan. Nah yang bikin paniknya lagi, dalam hitungan berapa detik, bus, terus ke muka. Nah dari situ Bang Ale, Kaget gue. dari situ nggak sadar. Saya nggak sadar. Oke. Akhirnya dipanggil sama keponakannya si Gondrong ini buat masuk ke dalam, dan katanya saya dituntun. Saya dituntun sama keponakannya Gondrong. Ponakannya perempuan, sebaya lah, dituntun sama dia. Nah yang saya ingat, saya masih bisa jalan. Nah jadi si Gondrong tuh posisinya lagi nonton TV kan. Nah saya tuh duduk di situ, di samping si Gondrong, didudukin. Nah si keponakannya bilang, tuh temennya tuh kenapa tuh, kata dia, diam aja. Tegor kata si Gondrong. Saya ini versi saya udah nggak sadar ya, ini kata si Gondrong kan. Ditegor sama Gondrong. Lot, lu kenapa ditegor sama dia. Nggak lama saya tiduran tuh, dibangunin, dibecandain. Saya kan orangnya suka bercanda gitu Bang Le. Bercandain sama dia, nggak ketawa, terus seri di wajah hilang gitu katanya. Wah ini udah curiga. Nah langsung si Gondrong itu berinisiatif nelpon bokapnya, nelpon bapaknya gitu kan. Akhirnya si Gondrong nelpon bapaknya. Ya nggak tahu udah ceritanya seperti apa. Cuman dia cerita, dia ngomong katanya, gue nelpon bapak gue bilang lu di sini tiba-tiba pingsan. Dan akhirnya lu sebelum gue minumin air tasbih, kata dia, panggil dulu abah. Jadi dipanggil kakeknya dia nih, sama neneknya nih. Udah akhirnya kakek sama neneknya datang ke situ. Itu megang nggak bisa Bang. Jadi saya tuh kayak udah kayak ini ya, udah kayak mayat lah. Dalam kondisi tiduran kaku, dimiringin kaku, diangkat kaku nggak bisa. Nah akhirnya muka pucat kan. Setelah pas diminumin air tasbih, katanya tuh saya langsung mental. Jadi tuh air tasbih tuh diminumin gitu kan. Diminumin kondisi tidur, ya kan. Itu saya bilang kalau misal saya sadar saya nggak berani Bang. Kondisi saya lagi tidur gitu dikasih minum kan otomatis kan takutnya
Kalau bahasa orang Betawi apa sih, nyagrak gitu ya kan, tiba-tiba Selek. iya keselak lah kayak gitu ya kan. Akhirnya pas diminumin air tasbih itu dikit nih ditetesin sendok ya, sendok kan lumayan lah ya. Itu katanya bangun tegak. Saya tegak kayak gitu. Nah pas dikasih air tasbih itu disuruh minum langsung, mulut kaku nih katanya, nggak bisa kebuka. Pas diminum dipentalin, dar, ya kan, langsung udah tuh di situ sih baru sadar Bang Ale. Astagfirullahaladzim, saya bilang, gua ngapain Drang? Lu tadi diinin nama si Meli, ponakannya namanya si Meli yang cewek itu. Ini si Meli katanya nih ngebopong lu sampai dalam, katanya lu nggak sadar, lu ngapain keluar? Kan dibilang habis maghrib jangan keluar, kata dia gitu. Ya bisa gua gimana ya, di dalam mulu bete gitu loh, habis maghrib nih jatahnya gua ngayeng istilah kata gitu kan, di rumah gitu kan biasanya. Dan akhirnya si Gondrong bilang, lu emang ngapain tadi di luar? Nah cerita nih Bang Ale. Jadi gini Drong, tadi itu gue di luar, gue kan ngerasa bete nih, gue di dalam nih. Gue ngambil rokok, gue ngerokok di luar. Pokoknya abis maghrib tuh ya kan. Terus gimana? Gue merhatiin nih Drong, itu ada bukit di sebelah kanan. Terus gue ngeliat tuh ada inian, ada apa namanya, ada curug, air terjun gitu. Itu panjang banget Drong, bagus banget gitu ya kan. Ya sekarang gini, kondisi udah gelap dong ya kan. Terus akhirnya kata Gondrong gini, lu sugesti aja kali. Tapi bener Drong, lu jangan motong pembicaraan gua ya kan. Akhirnya saya bilang, jadi yang gua lihat itu bukan curug, yang gua lihat barusan itu nggak taunya kuntilanak. Kuntilanak yang kemarin kayaknya, saya bilang gitu. Kayaknya yang kemarin Drong. Karena apa? Wajahnya sama. Kalau yang kemarin gue lihat di sumur itu, dia kan nggak nampakin badan, karena masih berbayang gitu kan. Tapi kalau ini dia benar-benar pure nampakin, dan dia pakai pakaian itu kayak pakaian orang tidur gitu loh, kayak piyama perempuan buat tidur gitu, cuman yang versi dasternya gitu ya kan. Tapi itu udah compang-camping, udah banyak darahnya. Dan gue merhatiin dia, itu langsung nyamber ke muka. Nah di situ gue udah nggak sadar. Udah akhirnya ngobrol tuh sama abahnya, sama neneknya, sama bibinya, sama ininya. Dibilang kenapa? Akhirnya saya jelasin gini. Saya jelasin yang tadi saya temuin gitu kan. Mereka nggak percaya. Dan akhirnya apa? Di dapur, karena kan kondisinya itu kan dapur itu belum dibuka, pintu masih tertutup kan, dan depan itu ditutup. Tiba-tiba tuh centong nasi jatuh, cetak. Nah akhirnya si Gondrong lihat, dia ngeliat, diem dong si Gondrong. Astagfirullahaladzim, lu ngapa Drong, lu ngapa? Dia jadi kayak nggak ada ekspresif gitu Bang, maksudnya kaku gitu ya kan. Akhirnya saya usap kan mukanya kan, saya usap mukanya. Lu ngapa Drong? Itu loh. Iya, berarti lu diliatin. Iya, lu buka pintunya. Dibuka pintunya tuh sama si Gondrong. Nah dari dalam angin kenceng banget. Push. Tuh keluarganya ngerasain dingin semua. Wah langsung pada merinding tuh kan. Astagfirullahaladzim tuh pada nyebut. Ya Allah, saya bilang baru berapa hari aku nginep di sini ya kan. Istilahnya udah nyusahin kayak gitu. Tapi dibilang nyusahin enggak, orang dia sendiri yang nampakin gue, terkecuali gue yang manggil gitu ya kan, dalam hati ya kan. Dan akhirnya di situ bibinya takut tuh, takut sama saya kan. Jadi dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu. Saya ngerti ucapan dia gitu, cuman nggak bisa balas ucapannya dia gitu kan. Dia ngomong, yang saya tahu sih kayaknya, Jamal kok ngajak temennya yang bisa ngeliat setan sih gitu ya kan, katanya gitu. Jadi ketakutan. Jadi bibinya nih jadi kayak agak jaga jarak gitu sama si Gondrong sama saya gitu kan. Saya bilang gini, aduh parah kata dia. Jadi si Gondrong ini panggilannya beda-beda nih. Bibinya manggilnya Jamal, si kakeknya nih manggilnya beda lagi gitu kan. Akhirnya saya perhatiin nih anak namanya banyak amat gitu kan. Jadi keluarga itu ngomongin saya pakai bahasa Sunda gitu loh. Jadi dia ngomong, temennya emang bisa ngeliat setan katanya gitu. Dia mah nggak bisa ngeliat setan, si Gondrongnya ngasih sugesti yang bagus gitu. Dia cuman bisa ngerasain doang gitu. Nah, akhirnya di situ mungkin karena bibinya takut kali ya. Jadi kalau ngasih makan nih Bang Ale, jadi ngasih makan tuh jaga jarak dari kamar saya tuh.
Ngasih makan, habis ngasih makan dia pergi. Dia pergi ya. Jalannya cepat nih Bang. Tuh saya lihat gitu kan. Wah, ngapa itu orang kata sih gitu. Udah akhirnya saya deketin. Bi, saya minta maaf ya kalau saya nakut-nakutin. Saya bilang gitu. Saya nggak ada niat buat nakut-nakutin, saya gituin kan. Kemarin itu memang kejadiannya mah Bi, emang saya itu penasaran gitu, kenapa aku habis maghrib nggak boleh keluar, sedangkan saya di rumah saya habis maghrib itu selesai sholat tuh saya main, saya bilang gitu kan. Dan akhirnya dia bilang, Bibi kalau misalnya nyium bau-bau kayak setan-setan gitu katanya Bibi masien, kata dia gitu, takut ya kan. Dari situ saya bilang, oh iya maaf ya Bi, saya bilang gitu. Nah akhirnya si Gondrong bilang, udah sekarang gini aja, kalau misalnya ada apa-apa, lu inget aja apa yang dilarang di sini. Kata si Gondrong gitu ya kan. Jadi dilarangnya itu nggak boleh keluar habis maghrib, nggak boleh mandi itu selepas maghrib gitu kan. Pokoknya jam 5 kita udah mandi di situ. Akhirnya saya nyoba proporsional lah, maksudnya gitu kan. Wah, siang mandi, udah mandi gitu. Pokoknya siang udah mandi dah, pokoknya udah beres-beres tidur. Dan akhirnya bete Bang, udah seminggu di sana ceritanya nih, singkat ceritanya udah seminggu di sana kan. Di sana nginep itu, jadi tidur berdua sama si Gondrong nih. Jadi kebangun malam nih, jam 1. Nah jadi nih lantainya ini kan karena masih bambu ya. Jadi kalau kita injek itu bunyi krek gitu kan. Akhirnya saya nginjek itu mungkin keluarganya ada yang bangun kali gitu kan. Jadi kayak ada yang ngintip gitu, ditanya akhirnya dari dalam kamar. Saya nggak tahu deh tuh siapa yang ngomong, bibinya atau siapa. Mau kemana Jang, kata dia gitu. Cuma saya bilang mau ke ruang tamu, mau duduk di ruang tamu gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya duduk di ruang tamu. Ternyata mau enjoy nih. Gue duduk dulu nih, ngeliatin luar nih, karena kan kacanya itu orang sana itu. Saya bingung Bang Ale. Jadi kacanya itu waktu pas saya kesana itu apa mungkin memang dia baru pindah ya. Jadi nggak ada ininya, nggak ada kraynya gitu loh, nggak ada. Jadi kaca langsung kontras keluar gitu kelihatan. Nggak ada hordengnya. Iya, nggak ada hordengnya sama sekali. Dan akhirnya saya ngeliat ke depan itu, saya kedenger kayak suara orang langkah nginjek batu gitu ya kan. Istilahnya batu-batu puing gitu kan, berisik lah ya. Nah, ada orang itu, saya bilang. Memang kondisinya kalau habis maghrib di sana itu nggak ada istilahnya motor lewat, warga lewat, nggak ada, terkecuali kalau mereka habis dari musola, dari langgar gitu, mereka nyebutnya langgar, itu langsung pulang biasanya gitu. Nah itu kondisi udah malam kan. Nah di situ ada kejadian yang menurut saya yang bikin saya takut sih. Akhirnya saya keluar itu, jadi pas kondisi di depan sofa itu kan dia ada bangkunya, ada sofa di depan situ kan. Jadi saya duduk pas banget belakangnya tuh kaca. Jadi masih bisa nyamping gitu Bang Ale. Ada orang jalan, kita masih bisa ngelihat keluar gitu ya kan. Akhirnya saya lihat nih keluar. Nggak taunya ada orang pakai uniform gitu, pakai seragam. Itu lagi jalan. Nah niat saya kan cuman mau keluar karena masih ada orang gitu ya kan. Mau ngerokok di luar gitu kan. Di luar tuh enak Bang Ale, ada baleknya. Jadi kita kalau mau tiduran itu wah enjoy banget. Kondisinya dingin ya kan, enak banget lah pokoknya. Akhirnya saya buka pintu tuh pelan-pelan. Saya buka slotnya dulu. Tek, buka kayak maling gitu Bang Ale. Pelan saya buka. Kuncinya saya buka, saya keluar. Nah, jadi orang yang saya bilang pakai seragam itu kan dia dari atas mau ke bawah. Ya kan? Dia jalan. Saya perhatiin. Kok di jalan kayak agak aneh. Anehnya tuh jadi jalannya agak miring Bang Ale. Jalannya miring ke samping gini? Iya, jadi badannya kayak nyamping gitu. Jadi kayak nggak wajar gitu kan. Dan di tangan iya, dan tangan sebelah kanan itu kayak genggam sesuatu gitu kayak. Saya ngeliat karena kondisi gelap kan. Saya pikir itu plastik. Jadi pas dia jalan, kok bau amis kata saya. Sama kayak bau amis yang saya pas lagi naik angkot itu ya kan. Nggak taunya saya lihat dia jalannya udah aneh. Anehnya kenapa? Karena kakinya cuma satu. Kaki si yang bawa sesuatu ini. Kakinya cuma satu, iya. Jadi dia pakai celana panjang. Dia pakai celana panjang, dia jalan nih.
jalannya miring begini kan ke samping gitu kan. Dia jalan itu mungkin saya mikir karena berat dia bawa barang gitu ya kan. Saya merhatiin celananya. Dia pakai celana panjang gitu ya kan. Kayak pakaian tentara gitulah, model tentara zaman dulu. Saya merhatiin telapak kakinya dari atas sampai bawah gitu loh. Masalahnya kalau orang injak batu 2 kaki itu berisiknya double 2 kali. Iya. Nah ini cuma srek gitu doang. Akhirnya saya merhatiin dan nggak taunya kaki yang satu ngambang, kaki yang satunya nggak ada. Nah akhirnya saya gebrak tuh balik. Dar! Saya gebrak itu dia nengok. Set. Nggak taunya Bang Ali, ada lagi yang bikin panik. Nggak ada kepala, potong segini. Jadi yang saya lihat, saya pikir kepala itu nggak tahu pundak naik Bang Ali. Serius, pundak naik dan nggak tahu yang ditenteng itu kepalanya. Ditenteng sama dia, langsung kan masuk ke dalam kuburan. Saya kejar Bang Ale. Demi Allah saya kejar masuk. Saya kayak nggak tahu itu kuburan. Saya masuk, dilemparin buah. Dar, kaget kan, panik. Saya langsung lari masuk ke dalam. Saya tidur, saya kerupan, terus saya sarungan. Nah saya pikir nggak ada efek samping. Astagfirullahaladzim, kata saya. Ini gua ngeliat tadi beneran apa enggak ya? Apa sugesti gitu. Saya pura-pura tidur. Masuk 1:30 kan. Nggak tahu pas saya tidur, pertama kayak ada yang lemparin benda gitu ke badan. Dek mantul sekali. Saya masih begini tidur nih, nutupin mata gitu pakai tangan 2 kali. Nah pas ketiga kalinya ngintip nih, nggak taunya apa, ini kepala muka udah pada sobek. Itu dilempar saya pas lagi tidur. Dar, saya bangun, nah si Gondrong bangun. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Saya bilang sama Gondrong, tikus. Saya situ udah gemeter Bang, udah nggak mau ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini jadi saya takut itu bukan kepalanya, karena badannya itu masih di pintu dapur pas dekat kasur saya berdiri tidur itu. Udah kan dari situ saya bilang ya Allah, ini kayaknya nih setan yang tadi nih. Saya bilang gitu, setan yang tadi dalam hati gitu nyebut. Saya nggak ngomong sama si Gondrong. Akhirnya si Gondrong bilang, ada apaan lu tadi ngapain? Gue tadi keluar ngomong gitu kan. Udah tidur dah tuh. Akhirnya tidur saya kerupan, nyembo amis. Ya Allah, dia di mana lagi nih, kata saya gitu. Nggak tahu ya, di samping saya tidur Bang Ale. Demi Allah, di samping saya tidur. Dari situ Gondrong bangun. Astagfirullahaladzim, Lot. Melihat juga. Kepalanya udah nggak ada. Nggak ada. Jadi kondisinya kaki di kepala saya. Kaki yang cuma satu, nggak ada telapaknya. Jadi kayak cuman tulang doang, tulang kering itu, dan sama daging gitu. Jadi ada belatung kayak gitu model itu. Dari situ kan saya bilang, ih, Drong, gimana Drong? Udah. Akhirnya jadi kayak orang nggak jelas dah tuh, masih Gondrong kurup-kurupan tidur. Ya Allah, nyebut sebisanya. Gondrong udah kaku. Si Gondrong udah kaku. Si Gondrong, jangan kena suges, bangun gitu. Bangun, jangan kena suges. Diem. Tidur. Akhirnya saya baca sebisa saya. Pergilah. Saya pikir udah pergi kan. Udah pergi. Saya intip nih, masih ada di depan pintu. Cuman gak nenteng kepala. Saya cari dong kepalanya. Wah, gak nenteng kepala. Nggak tahu ya Bang Ali, kepalanya ada di lemari atas. Di tempat kita tidur. Ini pure Bang Ali. Kalau nggak percaya nanti saya panggil Gondrong buat cerita di sini Bang. Itu gila banget sih, Gondrong langsung bilang, Lot itu apaan, kata dia. Udah Drong, itu cuma topeng. Saya bilang kita tidur tuh Bang. Di situ udah tidur udah kayak apalah, pokoknya peluk-pelukan sama Gondrong saking takut, nutup muka pakai bantal, pakai sarung, pakai apa lah ya kan. Bau amis ya Bang Ale, parah banget dari situ. Nah, jadi abis kejadian itu sakit nih si Gondrong. Dia sakit. Akhirnya saya ajak berobat tuh paginya tuh, singkat ceritanya tuh saya ajak berobat sama bibinya ke inian ya, ke puskesmas di dekat situ kan. Di berobat, katanya wah ini mah kena malaria. Saya ketawa dong. Ini bukan malaria, mata lu malaria dalam hati gitu ya kan. Orang semalam gua habis ngeliat yang meriang dalam hati gitu kan. Lu jangan buka suara Drong. Itu saya ngomong berantem sama dia, lu jangan buka suara.
Iya, kata dia, gue kagak bakalan cerita, kata dia. Iya udah, pokoknya lu jangan ngomong. Karena apa, kalau lu ngomong, bibi lu makin takut, gitu loh. Bibi lu makin takut, dan gue nggak bakalan boleh main lagi ke sini, ya kan, gitu ya kan. Nah akhirnya Bang Ali, jadi si Gondrong itu punya keponakan, yang laki-laki nih, dia tuh punya guguk Bang Ali. Oke. Nah guguknya itu pas si ini singkat cerita, dari si Gondrong balik dari puskesmas itu malam itu, dia nggonggong itu arah ke kuburan itu, ke makam itu yang saya lihat nenteng kepala itu kan. Oke. Dan akhirnya saya penasaran, saya bawa tuh, saya buka cancangannya, saya bawa masuk situ, ayo ngikut. Dia ngikut tuh, nggak lama dia nggonggongin bayangan hitam dulu nih. Saya bilang, apaan lagi nih, mundur, balik. Pas saya balik, itu di belakang tuh kayak ngikutin Bang Ale, tek 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 tek. Wah, saya bilang ini sih nggak beres, jangan-jangan gue ketemu kayak yang kemarin lagi, apes nih. Nggak mau dong, saya bilang gitu kan. Akhirnya nggak taunya dia berdiri itu, jadi jaraknya itu berapa meter ya dari saya, hampir 10 meteran, hampir 10 meter. Dia berdiri itu kondisinya kan gelap ya di situ ya kan, penerangan masih kurang gitu loh ya kan. Akhirnya saya lihat, oh badannya berbulu, udah biasa aja. Kenapa saya bilang biasa gitu, karena makhluknya ini nggak terlalu serem, beda banget sama yang Kuntilanak. nenteng kepala sama kuntilanak ini. Beda lagi. Beda lagi. Oh. Dan nggak taunya di situ ada makam tua. Makam tuanya itu makam keluarga, dan dicampur sama makam leluhur, kayak sesepuh gitu modelnya. Dan itu punya pemakaman milik warga situ juga gitu ya kan. Dan akhirnya saya bilang gini, bisa gue main ke kuburan itu mungkin maksudnya semua makhluk halus yang ada di situ tuh pengen lokasinya tuh dibersihin. Dan akhirnya inisiatif nih, saya bilang ke bibinya, Bi, saya takut nih pulang, maksudnya dapat kejanggalan yang enggak kayak gitu ya kan. Kayaknya nih saya mau ini aja deh, mau bersihin, mau ngoret, saya bilang gitu, mau ngoret inian kebun mana, itu kebun situ, itu kan ada makam. Enggak Bi, tapi saya punya tujuan ke situ aja. Saya bilang saya punya tujuan ke situ aja, pengen ngoret situ. Akhirnya saya ambil parang situ, si Gondrong nyamperin, lu ngapain? Udah ikut gue yuk. Ngapain kita bersihin makam Bang. Saya ngoret makam, tuh inget banget tuh, saya nyapuin. Kan kembang-kembang pohon jengkol tuh banyak juga kalau jatuh ya kan, sama jambu apalagi gitu kan. Orang lega juga. Saya bilang aduh, saya bilang enak juga maksudnya kalau sampai lega kayak gini ya. Akhirnya ya saya inisiatif, bilang sama Gondrong, Drong, pokoknya kita kalau ini belum selesai, kita jangan pulang, karena gue nggak mau kerja setengah-setengah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya kita kerjain tuh Bang tuh, dari pokoknya sekitar jam 8-an lah, jam 8 pagi selesai itu sebelum asar. Akhirnya kita ngopi di situ ya kan. Nah di situ, jadi di belakang tuh kayak ada yang ngomong apa ya, kayak suara samar-samar disambut sama angin gitu, kayak gitulah. Tapi kayak orang ngobrol gitu di belakang kita ya kan. Dan akhirnya si Gondrong nengok ke pohon jengkol. Jadi dari pohon jengkol tuh kayak ada yang turun dari atas ke bawah, seret, kayak gitu kan. Wah, udahlah, kondisi siang mah kita masih berani, karena kita lari itu masih kelihatan jalan gitu loh ya kan. Kalau malam kan nggak kelihatan. Jadi jarak tuh lumayan dari rumahnya bibinya si Gondrong itu ke depan itu masih ada sekitar ya 30 meteran lah ke pemakaman itu ya kan. Dan akhirnya sebelum saya balik ke situ, saya masuk rumah kosong itu dulu. Saya mau nemuin itu kuntilanak itu, kuntilanak yang nemuin saya itu, Muka rata. Iya, akhirnya saya beraniin kan. Lu mau kemana? Ditarik tuh masih Gondrong. Gue masuk situ. Gue udah 2 kali gue ditemuin. Maksudnya apa? Bilang gitu. Maksudnya apa? Dia mau nemuin gue gitu. Dan akhirnya si Gondrong bilang ya udah, tapi jangan macem-macem, jangan sampai bibi gue ngeliat. Akhirnya saya masuk. Saya masuk ke situ. Memang nemuin sosoknya. Jadi cuman berdiri doang. Oh, ada Ada di situ. Jadi memang nggak taunya
rumah itu ya, yang saya bisa ini sih, yang saya bisa nerka dari dia. Dia pengen rumah itu tuh nggak ada, karena itu peninggalan udah lama dan itu nggak ditempatin, dan itu ditempatin sama makhluk-makhluk lain, dan dia tuh jadi ngerasa keusik. Jadi dia nampakin itu, minta tolong buat rumah itu dihancurin. Kalau bisa dijadiin kebun atau renovasi atau ada yang nempatin gitu. Nah akhirnya saya cerita ke keluarganya, keluarga si Gondrong ini yang di situ kan, sama bibinya. Dia tadi nggak percaya. Nah setelah habis dibersihin nih ceritanya, habis direnovasi lah. Karena waktu itu saya ke situ kondisinya kalau nggak salah berapa minggu gempa Tasik gitu kalau nggak salah. Sempat kencang juga waktu itu, karena di situ juga kan rumah pada retak gitu Bang Ale. Kontur tanah tuh pada hancur semua gitu kan, jadi inilah rumah jadi pada miring kayak gitu. Nah jadi rumah itu tuh pengennya dibersihin, nggak ada yang nempatin, karena anaknya nggak ada yang mau nempatin. Orang serem banget ya kan, saya bilang nih rumah besar tapi serem gitu ya kan, nggak ada yang nempatin. Pantesan saya bilang nggak ada yang mau gitu, karena memang di situ nggak taunya dulu bekas makam, bawahnya makam tapi udah dijadiin rumah bilik. Cuma satu makam doang. Makam keluarga, tapi udah dipindahin. Bekasnya aja ya. Iya, dan gak taunya makamnya itu makam bibinya. Bibinya si Gondrong itu. Jadi si cewek itu bibinya Gondrong, yang baru meninggal seminggu lalu. Gitu. Nah, jadi selepas saya ngebersihin rumah sama kuburan itu, saya nyoba nih main ke belakang, ke tempat kakeknya si Gondrong. Main ke sana ke belakang, terus si Abah ngomong nih, gimana katanya, di sini kan udah seminggu lebih kata dia. Dalam hati nih orang ngusir apa gimana nih, ngusir halus apa gimana gitu ya kan, saya mikir. Habis beras gua. Iya kayaknya gara-gara lu gitu kali ya kan. Dan nggak taunya mungkin si Abah ini ngehnya itu saya ada kelainan. Kelainannya seperti itu gitu loh. Karena mungkin ya si bibinya si Gondrong ini sering cerita ke abahnya, jadi dia tuh tahu pergerakan saya di situ, merhatiin, cuman nggak berani ngomong gitu loh. Padahal saya juga udah ngajakin pulang, dari jauh-jauh hari itu udah ngajakin pulang sama si Gondrong. Bang ada Gondrong, kita libur masih 2 minggu lagi, ngapain kita balik di sini aja dulu, have fun. Dan akhirnya nyoba buat keluar deh tuh, karena di situ masih ada sekitar berapa hari lagi, 5 hari atau 4 hari lagi tadi situ. Saya turun nih ke bawah buat mandi. Jadi kayak ada MCK gitu, samping masjid ada MCK nih sebelahnya. Saya mandi. Jadi aneh nih Bang, saya mandi itu kan habis maghrib kan. Saya mandi habis maghrib nih, saya keluar ngeberaniin gitu, karena saya lihat ini kamar mandi bagus, gue cobain nih. Cuman gue nggak mau mandi siang, karena siang rame kan, nggak berani dong saya, istilah kata di situ saya nggak kenal orang-orang situ. Saya mandi di situ, ntar orang situ pada nanya sama saya pakai bahasa Sunda, saya jawabnya apa, sedangkan saya ngomong Betawi banget gitu ya kan, istilah kata gitu. Dan akhirnya saya habis maghrib ke situ, saya keluar. Itu setelah kejadian itu Bang, alhamdulillah ya, mungkin di situ saya nggak tahu karena apa, setelah saya ngebersihin itu, jadi keluarganya si Gondrong itu bisa keluar maghrib. Habis maghrib mereka habis sholat itu bisa ke ini lagi, bisa maksudnya santai-santai di balai yang di luar itu. Sebelum bersihin makam itu nggak berani, mungkin karena memang terlalu tinggi karena alang-alang itu ya kan. Nah kembali lagi cerita pas saya mandi di samping masjid itu, MCK itu ya kan. Saya mandi, giliran saya nih mandi nih, orang udah keluar udah sepi, Gondrong nungguin di luar. Saya kasih rokok tuh biar nggak ada suges. Orang terang begini suges dari mana kata dia. Saya mandi, nggak taunya itu tuh kayak air muter gitu, kayak bikin pusaran. Dan sedangkan itu kolam, tapi pusarannya nggak besar Bang, pusarannya nggak besar, kecil. Jadi jalan nih dari sisi kiri, ntar dia jalan kayak gitu. Saya liatin, akhirnya saya nggak berani mandi, nggak berani. Saya manggil Gondrong, Sindra, apaan, lihat nih air nih. Aku bikin pusaran gitu loh ya. Coba lihat di atas ada angin nggak? Nggak ada kan? Sini lu pegang masih Gondrong. Duar, mental kan dia kan. Apaan tuh lo? Udah lu diemin aja. Lu diemin, lu rasain tangan lu.
semutan nih tangannya dia nih. Semutan tangannya dia, nggak kuat tuh ya kan. Lot buang kata dia, saya buang akhirnya. Set, nih dia dong. Apaan? Gua ngelihat dia makhluk yang ganggu gua yang ketiga kali. Apaan lagi nih? Yang badannya berbulu. Langsung saya suruh nengok dia di pohon singkong. Terus nengok pohon singkong. Astagfirullahaladzim, cuman diem doang. Diem, mulut nggak ngomong, mata tapi nggak bisa dikasih merem. Merhatiin itu makhluk yang badannya berbulu itu. Bukan genderuwo, jadi kayak jin gitu modelnya. Jadi kayak kera, cuman hitam, gelap gitu. Jadi yang kelihatan cuma mata doang, satu di sebelah kanan. Untuk badannya biasa aja ya. Badan biasa aja. Nggak gede gitu. Makanya saya bilang nggak takut itu karena dia wujudnya seperti kera. Gitu loh. Kayak inilah dibilang kayak apa, lutung gitu ya, yang panjang gitu tangannya kayak gitu bang. Tapi dari situ si gondrong itu ngomong katanya, itu bukan setan, coba aja lu perhatiin. Diperhatiin sama dia, nggak bergerak. Akhirnya naik ke atas pohon, kakinya duluan bang Ale mundur. Kakinya duluan mundur. Oh, berarti terbalik, kebalik gini. kebalik. Dan tangannya panjang, nggak selesai. Itu nggak selesai. Sampai si gondrong itu saya ajak kabur. Saya ambil anduk, nggak jadi mandi, singkap, dong, tepok, kabur, ya kan, kabur lari itu ya kan, maduk-maduk batu si gondrong. Gue pokoknya kalau kayak gini kita pulang aja deh Lot, kata dia. Kalau misalnya kayak begini mulu, ngapain pulang? Udah kita have fun aja di sini. Dan akhirnya Bang Ale, itu nggak taunya si kuntilanak itu, mungkin karena si gondrong bilang mau pulang, nongol Bang Ale, ngeliatin ke saya, komunikasi. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Dari situ saya bilang, kalau mau pulang hati-hati. Itu yang saya dengar gitu doang. Kalau mau pulang hati-hati. Oh, kemungkinan dia udah ngasih tugas saya gitu kan, dan tugas itu udah selesai, saya disuruh pulang. Maksudnya udah cukup kali saya liburan di situ. Tapi ya kondisi saya di situ masih butuh gitu loh, masih butuh healing lah kalau dibilang gitu kan. Refreshing lah ya. Iya, karena saya bilang seru nih ya kan. Saya biasa di tongkrongan itu nongkrong ketemu ya bocah batangan gitu ya kan, anak-anak laki gitu kan, nongkrong gibah apa kayak gitu. Kalau di sini nih enak karena pagi kita udah ngeliat pemandangan, sore aja kita ngeliat kabut turun kayak gitu ya kan. Ya gimana kurang enak gitu kan, di kota kita nggak nemuin. Dan akhirnya singkat cerita saya pamit tuh Bang Ale, mau pulang. Saya pamit pulang. Jadi besoknya mau pulang maksudnya gitu kan. Nah bibinya gondrong kesurupan. Kesurupan ngalamin dia ya. Kesurupan si kuntilanak itu. Akhirnya dia ngalamin. Dibilang, kalau nggak salah dia bilang gini, ada ucapan terima kasih juga, cuman pakai bahasa Sunda gitu ya. Ini karena saya ditranslatein sama ininya dia, ponakannya dia kan. Dibilang sih katanya makasih, kata dia. Pulang tuh katanya hati-hati, biar nggak ada apa-apa, kata dia gitu. Saya juga nggak tahu kan kondisi itu, saya memang masih belum tahu orang kesurupan asli atau enggaknya gitu kan, atau mungkin dia gimmick bikin kesurupan biar saya pulang gitu ya kan. Maksudnya dia karena udah takut gitu, udah dapet jump scare dari saya gitu ya kan. Udahlah, saya bilang gini, kalau memang di sini saya udah ngerasa ngebantu, kata dia, saya bilang gitu kan, yaudah saya pamit pulang. Saya gituin, besok saya pagi mau pulang. Pulang nih ceritanya Bang Ali. Saya ingat banget Bang Ali, saya mau pulang pagi itu kan udah bangun itu sebelum subuh ya, jam 3:30 kita udah bangun, udah rapi-rapi lah, udah prepare masukin barang gitu. Maksudnya kan kita kan naik mobil help kan. Udah akhirnya pas mau pulang saya ngerasain itu kayak ada yang meluk dari belakang. Hangat, badan hangat banget gitu. Wah, badan hangat banget saya bilang gitu. Sama kayak pas saya itu nginin tasbihnya si gondrong yang ada di samping saya gitu ya. Ya akhirnya saya nengok ke belakang, nggak tahu si sosok kuntilanak yang mukanya rata itu ada di belakang saya. Dan di situ saya ngeliat dia nggak ada serinya, nggak ada mukanya gitu maksudnya. Tapi saya ngeliat dia kayak senyum aja gitu, kayak seneng, kayak seneng gitu, kayak mungkin kayak ngerasa kebantu.
atau mungkin karena dia udah berhasil ngusir saya pulang. Gitu. Pilihannya itu doang. Dan akhirnya saya pamitan juga sama sosok itu. Nah sebelum pulang itu saya ritual dulu ke abahnya si Gondrong kan. Saya ritual, maksudnya biar sampai rumah selamat gitu ya kan. Diritualin, akhirnya kita baca-baca doa dulu, sholat dulu di situ ya kan. Istilah kita ngelakuin apa, tawasulan lah kayak gitu. Akhirnya baru kita diizinkan pulang. Dan akhirnya kita pulang itu ketemu mobil itu jam 6:30 baru pulang. Di situ kita dianterin. Katanya ada orang juga yang mau pulang ke arah Bekasi. Kebetulan lewat trayek rumah kita. Kiranya itu aja sih Bang Ali ceritanya. Waduh, gokil ceritanya. Kirain tadi yang meluk si Gondrong yang meluk dari belakang, anget-anget gitu. Aku jijik. Kalau itu nggak berani. Lebih ceritanya Bang. Nah, jadi setelah itu untuk rumah yang kosong itu sendiri udah diratain. Udah diratain. Setelah Itu berapa minggu pulang? Atau? Jadi diratainnya nggak langsung ini Bang, nggak langsung pas saya pulang itu diratain nggak. Jadi masih nunggu berapa bulan. Jadi saya di situ kondisi dibersihin. Ngerti nggak? Maksudnya kayak bilik-bilik yang jebol itu diganti. Diganti yang bagus kayak gitu. Jadi biar kelihatan rumah itu ada ini kontras terang gitu Bang. Jadi kelihatannya dari luar itu enak dipandang sama orang. Karena rumah itu terbilang kayak terbengkalai juga gitu. Karena udah biliknya udah pada jebol, kaca-kacanya udah pada pecah gitu sih Bang. Ya. Tapi kalau sekarang mau 2008 ke sekarang udah gak ada lagi kali ya rumah itu. Itu udah bagus. Dan udah diganti ya. Rumah panggung itu gue udah jadi bagus lah istilahnya, nggak pakai bambu kayak dulu gitu. Udah kayak rumah-rumah di kota lah gitu. Rumahnya besar-besar, lahannya gitu, kamarnya banyak. Cuman yang tinggal di situ 2 orang, 1 orang kayak gitu sih Bang. Nah, ini kalau untuk yang si hantu siapa? Hantu kepala buntung ini, ya. Itu riwayatnya Bang Bolot tahu. Jadi riwayatnya seperti ini. Jadi di situ ada makam yang cuman patok kotak begitu. Patok kotak begitu dan tulisannya tuh kayak tulisan nggak ngerti lah, kayak tulisan Arab gitu. Cuman kayak dia tuh kayak ini Bang, kayak apa sih, kayak makam tua. Makam memang orang nggak tahu, mungkin itu tua banget itu makam. Jadi dia ada di sisi sebelah kanan, jauh dari makam-makam keluarga yang ada di lokasi itu Bang. Kayaknya sih dia yang ada di situ. Kayak dari makam itu. Dilempar. Aduh, ngebayangin gue dilempar kepala gitu kan. Tapi memang kondisinya itu Bang, kita tuh gimana ya, nggak sadar. Dilempar kepala itu antara sadar dan nggak sadar. Orang yang saya ngerasain dilempar pertama itu ngerasain tuh kayak cuma kayak kita dilempar bantal, cuma kok mantul. Gitu loh, mantul gitu, mantul. Jadi dari kena ke perut. Jadi nempel ke tembok tuh dek. Suara kayak gitu. Jadi kayak benda keras kayak gitu. Diiringi sama bau yang menyengat. Nah, bau amis itu. Serem banget. Pengalaman Bang Bolot ini luar biasa banget. Saya tuh sebenarnya gini Bang, pengen nih cerita saya ini nanti disambung. Saya pengen di Jack Backpacker nih versi si Gondrong, pengen sih Bang. Iya, saya tuh pengen banget Bang ngajak dia tuh ke sini karena dia juga buat cerita ini dia pasti takut. Harus ada saya karena apa? Kalau dia tuh dia cerita seperti ini pasti ada kodam yang datang. Kodam dari bokapnya karena dia tuh diprotek sama bokapnya dia. Jadi dia nggak boleh sembarang cerita. Oke, nanti mungkin bisa temenin Bang ya dia cerita ya. Iya, nanti kapan-kapan saya undang ke sini deh Bang, dia mau cerita. Iya, mungkin teman-teman ya yang mau kita hadirkan si Gondrongnya langsung bisa komentar aja nanti di bawah ya. Oke, Bang Bolot, terakhir nih Bang. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah. Jadi buat cerita ini sih bukan buat nakut-nakutin ya Bang ya. Jadi cerita ini tuh memang pengalaman saya pribadi waktu saya pas ke Cianjur gitu. Sebenarnya ini nggak mau saya ceritain Bang, nggak mau saya publish gitu. Tapi ini saya bakalan nunjukin ke Gondrong gitu. Cerita ini tentang masa kecil kita yang pernah diteror waktu pas niat mau liburan dan akhirnya niatnya pengen Evan gitu jadi nggak Evan gitu. Jadi cerita ini teman-teman boleh percaya atau enggak,
Tapi memang di daerah itu waktu itu memang rumah itu jaraknya masih jauh-jauh bang. Gitu. Paling ya pesan-pesannya cuman itu aja sih. Maksudnya boleh percaya atau enggak gitu sih bang. Benar, kembali ke diri kita masing-masing gitu Iya. ya. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Bolot. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa kalau kalian punya cerita menarik untuk diangkat di channel Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bolot, terima Siap, kasih Bang Bang Ale. Bolot. Sama-sama, Ale. Seru nih cerita. Nanti cerita lagi Bang. Siap, Pokoknya Bang Bolot ada terus ya. Amin. Thank you bang. Sampai jumpa.